Halo semua, perkenalkan saya Marlisa Kristiana dengan NIM 202314201101092. Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B dari Stikdas Ekahara Palangkaraya. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai bagaimana tugas saya sebagai seorang perawat dalam menangani pasien dengan gangguan konsep diri harga diri rendah untuk memenuhi mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial. Apa itu gangguan konsep diri harga diri rendah? Gangguan harga diri rendah adalah kondisi ketika seseorang memiliki penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, merasa tidak berharga, tidak mampu, merasa tidak pantas dihargai. Biasanya terjadi akibat pengalaman negatif, kegagalan, atau penolakan. Untuk gangguan harga diri rendah itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama situasional, muncul karena kejadian atau stres tertentu, misalnya putus cinta, kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kronik, berlangsung lama dan menetap, biasanya terkait pengalaman masa lalu yang mendalam seperti trauma atau pola asuh negatif. Selanjutnya, tanda dan gejala seperti merasa tidak berguna atau tidak berharga, menarik diri dari lingkungan sosial, mudah menyerah dan tidak percaya diri, sering menyalahkan diri sendiri, sulit mengambil keputusan, kurang inisiatif dan motivasi, dan yang terakhir ekspresi wajah sedih atau putus asa. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai gangguan harga diri rendah. Selanjutnya, mari kita simak video demonstrasinya. Selamat pagi, apakah benar dengan Kak Krisnawati ya? Kalau boleh tahu, kakak senang dipanggil apa? Krisna. Oke, baik. Perkenalkan Kak Krisna ya, saya perawat Marlisa Kristiana yang bertugas pada pagi ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu, gimana keadaan Kak Krisna pagi ini? Baik. Wah, cukup bagus ya Kak ya, kakak terlihat cukup segar pagi ini. Saya mendengar kalau dari keluarga kakak sering menyendiri dan sering mengurung diri di dalam kamar ya, bisa sampai semingguan. Kalau boleh tahu, kenapa tuh Kak, bisa kakak ceritakan? Itu karena saya di sekolah sering dibully oleh teman-teman saya, dan juga itu yang membuat saya tidak percaya diri dan tidak suka berinteraksi dengan siapapun. Oh, jadi begitu Kak ya. Menurut saya sih kakak nggak perlu untuk merasa rendah diri, karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, di sini saya ingin mengobrol bersama Kak Risna nih mengenai kemampuan dan kegiatan yang dapat kakak lakukan atau dimiliki. Dan nanti kita akan menilai apa saja kegiatan yang bisa Kak Risna lakukan di rumah sakit ini. Lalu kakak akan memilih salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan sekarang. Bagaimana Kak, kalau bisa? Mungkin akan berlangsung sekitar kurang lebih 15 menit. Kakak Risna mau dilakukan di sini atau di mana kita mengobrolnya? Di sini saja. Oke, baik. Baik Kak, kita mulai ya mengobrolnya. Di sini saya pengen tahu apa saja kemampuan yang Kak Risna miliki. Di sini saya sambil bikin daftarnya ya Kak ya. Membersihkan tempat tidur, setelah itu menyiapkan baju, menyapu, memasak, cuci piring. Wah, cukup banyak ya Kak ya kemampuan yang kakak miliki. Nah, dari kemampuan itu kakak punya kelebihan nih, seperti memasak. Tidak semua orang itu bisa memasak Kak, terutama di umur kakak yang sekarang ini. Jadi kakak nggak perlu merasa malu. Apa yang sering kakak lakukan di rumah biasanya? Biasanya itu membersihkan meja, membersihkan tempat tidur, Ya. itu melipat pakaian. Oke, baik. Kalau boleh tahu Kak, kegiatan yang sering kakak lakukan di rumah sakit ini apa aja? Membersihkan tempat tidur, kadang membersihkan meja karena terlihat kotor, Ada lagi Kak? melipat pakaian saya sendiri. Oke, baik. Nah, dari tadi kakak sebut ada 3 ya. Dari 3 ini, apa yang bisa kita lakukan sekarang nih Kak? Pilih aja salah satunya. Membersihkan meja karena mejanya Nah, oke baik. Kita langsung
mejanya cukup kotor ya kak ya, kita langsung bersihkan aja ya kak. Baik Kak Risna, kita mulai ya. Di sini ada kain lap dan ini air pembersih mejanya ya. Ini kakak mau saya bantu atau mengerjakan sendiri dengan instruksi saya? Sendiri. Oke baik, ini saya taruh di sini ya kak ya. Pertama-tama kakak bisa bersihkan dulu benda-benda yang ada di atas meja ini. Sampah-sampahnya bisa taruh di dalam plastik sampahnya ya kak. Ya, untuk coplaknya bisa kakak lipat dulu. Ya, bagus. Oke, taruh aja di bawah kak ya. Nah ini kakak bisa pakai lap dan tepusnya, semprotkan dulu ke atas mejanya. Nah, lalu kakak lap satu arah aja kak ya, biar debunya tidak menempel lagi ke atas meja. Oke baik, kalau sudah kakak bisa ambil lagi taplaknya, ini saya ambil ya, pasang kembali. Nah, tadi benda-benda yang kakak taruh di bawah bisa kakak susun ke atas meja ya. Rapi ya kak ya. Oke baik, kakak kerjanya cukup bagus dan rapi. Menurut kakak sebelum dan setelah dibersihkan gimana rasanya? Relatif bersih. Ya cukup bersih ya kak ya. Nah kak Isna, sekarang kakak bisa memberi tanda apa saja isi daftar kegiatan yang tadi bisa dilakukan ya kak ya. Ini kak, silahkan bisa diisi. Nanti kakak isinya ada memberi tanda, ada tanda M, B, dan T. N itu untuk kegiatan yang dilakukan secara mandiri, dan B itu untuk kegiatan yang dilakukan dengan bantuan, dan yang T itu tidak dilakukan. Bisa diisi kak ya? Oke, sudah kak ya. Oke kak, tadi kita sudah melakukan kegiatan membersihkan meja ya kak ya. Gimana perasaannya sekarang? Apakah ada rasa lebih baik gitu setelah merasa keadaan lingkungannya lebih rapi? Iya, perasaan saya lebih baik dan lingkungannya tampak bersih. Nah, cukup baik ya. Tadi juga saya lihat kakak itu bisa melakukan kegiatan membersihkan ini dengan baik dan juga cukup rapi. Nah, nanti saya akan membuat jadwal harian buat Kak Risna. Misalnya membersihkan tempat tidur ya kak ya. Kakak mau nanti ini kegiatan nanti bisa dilakukan berapa kali dalam sehari? Satu kali aja. Kalau dari saran saya, kita bisa lakukan 2 kali sehari kak. Contohnya untuk membersihkan tempat tidur. Soalnya itu kan kita membersihkannya saat bangun tidur dari malam hari dan pada saat istirahat di siang hari. Bagaimana kak? Oke, baik kak. Mungkin kegiatan tadi akan kita mulai pada besok pagi ya kak ya. Mungkin sekitar pukul 8 pagi. Nah, untuk hari ini obrolannya cukup bagus dan kakak juga interaksinya cukup baik ya kak ya. Dan saya mungkin akan kembali ke ruangan lagi. Besok pagi kita akan bertemu lagi kak ya. Jadi sampai jumpa besok pagi kak ya. Oke, terima kasih kak ya. Terima kasih juga ya.